Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video penjelasan tugas pertemuan ketiga pemrograman mobile kali ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Zahri Bihaki dari kelas 2 TRKA. Nah, untuk video pertemuan 3 kali ini itu adalah membuat sebuah halaman login yang memiliki kriteria sebagai berikut ini. Nah, seperti tugas yang sudah disampaikan, di sini saya sudah membuat tugas di Android Studio-nya. Yang pertama, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, mulai dari penjelasan dari view binding di sini. Nah, apa itu view binding? View binding itu adalah sebuah fitur yang mempermudah akses ke komponen tampilan atau view. Nah, saat inisialisasi di activity tanpa perlu menggunakan find view by ID. Nah, kegunaannya salah satunya itu untuk menghindari namanya null pointer exception. Nah, lalu di sini dapat dilihat di menu activity login yang ada di Kotlin ya. Mungkin saya masuk ke menu login yang pertama yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, sini ada bindingnya. Binding yang digunakan di sini pertama untuk mengaktifkan binding sendiri. Nah, defaultnya binding ini tuh tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu menambahkan yang namanya di dalam build Gradle yang modul app ini sebuah, nah ini namanya build feature view binding. Nah, build feature binding ini dilogikakan true. Nah, nanti binding sendiri itu akan aktif nanti ya. Nah, di sini saya sudah membuat menu layoutnya yang menu login. Nih. Nah, di sini dapat kita lihat yang bagian ini binding activity menu login binding. Nah, ini artinya activity-nya sudah terbinding dengan yang sudah aktif. Nah, gitu. Lalu selanjutnya penjelasan tentang atribut komponen. Nah, kita masuk ke dalam menu layout di sini. Nah, di sini dapat dilihat menu layout yang sudah yang di sini di runner. Saya kecilkan lebih dahulu. Nah, yang ingin saya jelaskan dari pertama itu adalah bagian layout. Nah, layout di sini yang pertama melihat dari elemen button di sini saya menggunakan layout widgetnya itu match parent. Nah, match parent ini apa? Gunanya itu untuk memenuhi layar ya. Memenuhi layar dari elemen tersebut. Nah, habis itu di sini ada margin. Nah, margin secara horizontal dan juga margin secara vertikal. Nah, di sini untuk margin horizontal itu memberikan perbedaan di left dan right-nya. Kemudian untuk vertikal itu untuk top dan bottom-nya. Nah, lalu di sini untuk atribut komponen lainnya ada menggunakan background tint. Nah, di sini dapat kita lihat sebenarnya untuk button sendiri di dalam Android Studio itu defaultnya berwarna ungu ya. Nah, karena saya di sini menggunakan komponen atribut komponennya background tint dengan warna orange primary sini yang saya beri namanya. Nah, dengan kode warna sebagai berikut. Nah, kemudian ada di sini kita bisa mengubah font yang ada di layout kita. Di sini saya menggunakan font
namanya Popin yang medium. Nah, kemudian ada di atribut komponen lainnya seperti nah di sini kita juga ada seperti text size untuk atribut komponennya. Ada text size seperti ini, kita bisa ubah ukuran teks dalamnya. Kemudian ada nantinya text color, yang mana nanti teks di dalam ini, di lambatan ini bisa berubah warnanya. Nah, jadi bukan cuman backgroundnya yang bisa diubah, tapi colornya juga bisa diubah untuk fontnya. Nah, gitu. Kemudian masuk ke dalam penjelasan resource. Nah, di sini ada resource yang bisa kita gunakan di dalam Android Studio. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu ada, kita bisa memasukkan image seperti ini untuk logo atau untuk mempersati layout kita. Nah, di sini saya menggunakan logo yang sudah saya buat sebelumnya untuk aplikasi saya. Nah, di sini cukup mudah untuk mengimplementasikan image sendiri ke dalam Android Studio. Nah, lalu untuk resource selanjutnya kita bisa menggunakan font. Nah, jadi font itu bisa bermacam-macam kita masukkan ke dalam Android Studio-nya. Nah, kita bisa melakukan download font seperti Google Font yang menyediakan font-font gratis di sini. Nah, kita bisa mencari font-font yang tersedia di sini. Kemudian kita install, kita download terlebih dahulu, lalu implementasikan ke dalam Android Studio-nya. Nah, untuk pemanggilannya itu ada di dalam sini. Nah, pemakaian itu menggunakan komen itu tadi, Android Font Family. Nah, ini adalah contoh pemanggilan dari fontnya tadi yang sudah dimasukkan ke dalam Android Studio-nya. Di sini saya menggunakan Popin ya, sebagai contoh. Kemudian kita bisa menggunakan resource string di sini. Nah, string ini sendiri digunakan ketika sebagai contoh ada sebuah elemen yang mana di layout lain menggunakan elemen yang dengan tulisan yang sama. Nah, untuk mempersingkatnya, kita bisa menggunakan satu string yang sama. Nanti tinggal kita panggil string yang sudah digunakan itu ke dalam dua layout yang berbeda itu, dua activity misalnya yang berbeda itu. Nah, itu penggunaan stringnya di sini. Lalu juga ada colors ya, colors untuk resource-nya, yang mana kita bisa menentukan sebuah colors di sini untuk di dalam Android Studio kita, yang mana ketika kita dapat sebuah colors dan kita tidak ingin colors itu lupa atau hilang gitu, nah kita bisa masukkan ke dalam resource colors di sini dan kita bisa memberi nama di sini. Jadi tidak perlu memanggil colors itu menggunakan bilangan hexa di dalam ini, tapi kita cukup memanggil nama yang sudah dibuat di dalam colors values di sini. Nah, lalu berikutnya penjelasan tentang navigasi antar activity. Baik, untuk penjelasan navigasi antar activity akan kita lihat di bagian sini. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang namanya valuable yang sudah dibuat di sini val. Nah, intent ini adalah yang kita gunakan untuk perpindahan antar activity. Nah, intent ini gunanya untuk berpindah antar activity yang kita gunakan di sini. Lalu di dalamnya di sini ini adalah bagian di mana tujuan activity yang ingin kita pindahkan. Lalu oh ya, pertama kita buat
binding terlebih dahulu yang tadi yang sudah kita buat di awal bindingnya. Kemudian kita masukkan button login satu di sini, yang mana ini merupakan ID yang digunakan pada layout saya tadi. Nah, lalu di sini eventnya adalah set on click listener. Nah, ini ada pengkondisian ketika button itu diklik. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, itu adalah menggunakan intent ini yang mengkondisikan perpindahan antara activity. Nah, ini bagian sini adalah menunjukkan ingin pindah ke activity yang mana. Lalu di sini ada toast. Toast di sini digunakan untuk memunculkan pop-up teks gitu lah. Yang mana nanti akan muncul teksnya ketika kita klik buttonnya. Nah, lalu start activity intent artinya intent ini akan dimulai. Nah, gitu kira-kira. Baik, akan saya demokan secara langsung aplikasinya, penjelasan aplikasi tadi. Lalu di sini ada menu awal saya yang saya gunakan di sini, yaitu menu login. Di sini kita bisa melihat image yang sudah saya buat. Lalu di sini ada Hi welcome sebagai text view di sini. Nah, ketika saya pencet login, maka akan keluar pop-up Anda telah masuk ke menu login. Nah, di sini ada elemen username dan password yang saya gunakan untuk menu login. Akan saya isi dengan nama saya Ibnu dengan password 123. Nah, di sini kita lakukan login. Nah, Anda telah berhasil masuk. Kita berhasil masuk ke dalam tugas minggu lalu yang sudah dibuat, yaitu penghitungan ruang bangun. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan dari intent tadi yang digunakan untuk perbedaan activity tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas minggu ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.